Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kita di sini bersama Rumah Sakit Puri Cinere di acara IG Live. Halo Healthiers dan para pemirsa semua. Hari ini kita akan ngomongin masalah ada nggak sih operasi yang aman, pastinya aman dan nyaman untuk wasir. Nah, sebelum kita akan ngobrolin detail kupas tuntas soal itu, pastinya nanti saya nggak sendiri ya. Saya akan ditemenin sama narasumber kita yang cantik jelita, nan pintar ini, Dokter Mira. Oke, tanpa berpanjang kita sambut Dokter Mira. Siang dok. Halo siang. Dok. Terima kasih. Ya. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi kita di sini sama dokter. Hari ini kita mau ngomongin yang utama sih kita ngomonginnya. Selama ini kan orang kalau dengar image operasi itu pasti takut ya dok? Iya. Pasti takut, sakit, tuh. Dibius, terus apalagi kalau ternyata tadi saya ngomong adalah operasi untuk wasir, ambeien. Lokasinya pasti akan nyusahin dok. Udah sakit, nanti bingung duduknya, mau tidur bingung, mau duduk bingung, pemulihannya, mau BAB bingung, semua serba salah dok. Ya. Nah, sekarang kan ada semua pada bertanya-tanya nih dok. Lagi nih. Apa tuh? Mau periksanya aja bingung. Oh iya, benar. Ada rasa segan mau. Iya betul. Karena memang lokasi ya dok ya. Lokasinya agak nggak nyaman ya. Iya. Apalagi kalau mikirin operasi, mikirnya dipotong dok, digunting. Nah ngebayanginnya pasti udah takut duluan ya dok ya. Jadi kira-kira nanti kita mau bahas itu tuh dok detailnya. Nah sebelum kita melangkah jauh, wasir atau ambeien gitu kan, itu sebenarnya kenapa sih dok sekarang kan bukan sekarang ya, mungkin dari zaman dulu tuh kebanyakan makan pedes gitu kan, atau suka nahan pup gitu, nahan BAB. Nah sebenarnya tuh kenapa sih dok wasir itu dok? Oke, sekarang kita samakan persepsi dulu. Biasanya sebenarnya wasir aja banyak yang belum tahu. Iya, wasir itu ya. Apa ya? Wasir, ambeien, hemoroid ya, itu bahasa yang berbeda-beda tapi sebenarnya sama artinya. Gitu. Ini adalah suatu gangguan di daerah sekitar anus gitu. Nah, gangguannya berupa apa? Biasanya keluhannya itu paling sering tiga keluhan nih ya. Di antara kalau nggak ada benjolan, atau nggak buang air besarnya berdarah, atau satu lagi ada nyeri di daerah anus. Gitu. Nah tadi ditanya penyebabnya ya. Nah kan banyak yang bilang saya ambeien dok gitu, gara-gara suka makan pedes gitu. Iya. Nah, gimana jadi gini, penyebabnya itu intinya ada masalah di pembuluh darah di sekitar anus. Biasanya ada pelebaran pembuluh darah, ada pembuluh darah vena di daerah anus. Seperti kalau di kaki itu varises. Tapi kalau di anus namanya hemoroid atau wasir atau tadi satu lagi ambeien. Nah, kenapa bisa melebar? Biasanya paling sering karena adanya tekanan yang terus-menerus di bawah gitu. Misalnya nih yang paling sering nih yang sering nongkrong di WC nungguin pagi-pagi katanya harus buang air besar, ditongkrongin lama nunggu dapet filenya dulu. Jadi kalau ada wifi handphone, kalau enggak kombinasi YouTube, gitu, baca majalah. Itu jadi nungguin terus sampai duduk berasa gitu ya. Nah jadi tekanan akan terus menerus gitu dipaksakan sehingga pembuluh darah di bawah itu untuk balik kan vena kan pembuluh darah balik untuk aliran darah balik tuh terganggu gitu sehingga akan terjadi pelebaran gitu. Itu salah satunya. Kemudian ada juga faktor keturunan gitu. Bisa ya dok ya? Bisa karena mungkin kualitas dari pembuluh darah itu ya. Bisa juga dari keturunan itu biasanya berasal juga dari pola makan. Ya, pola makan. Biasanya satu keluarga itu pola makannya kan sama nih. Ibunya nggak suka sayur, anaknya juga nggak suka sayur. Gitu. Jadi itu bisa jadi suatu
faktor penyebab ya, kurang serat, kurang minum gitu, sehingga buang air besarnya jadi nggak lancar, jadi keras, sehingga harus mengedan sehingga terjadilah pelebaran pembuluh darah tersebut. Gitu. Jadi ngeden yang keseringan tuh juga resiko ya dok ya. Salah satunya bikin wasir, ambeien, hemoroid itu. Nah satu lagi mungkin dok, tadi kan disampaikan sambil nunggu lama, berarti nggak rekomendasi ya dok, diem lama gitu ya? Jangan. Buang air besar. Jadi sesuai ada rasa rangsangannya pengen ada rasa ingin buang air besar baru ke toilet. Gitu. Itu healthier ya. Jadi tunggu dulu, jangan kelamaan. Mau duduk, mau nongkrong sama aja ya dok. Tapi kadang-kadang sekarang udah selesai sebenarnya masih nongkrong. Nah ya itu juga. Jadi sebelum dan sesudahnya sama aja ya dok ya. Nah kita dulu itu dok, kan kalau misalkan udah nonjol banget, udah keluar banget tuh si ambeien, udah sakit lah, udah duduk susah. Tadi kan dokter cluenya ada berdarah ya dok ya. Kalau udah berdarah tuh pasti udah sakit, udah perih. Nah, kan indikasi tuh saatnya operasi gitu kan dok. Nah, yang kita kenal tuh operasinya dipotong dok. Iya, apa memang seperti itu dok? Oke, begini. Jadi mungkin saya luruskan dulu. Wasir ini sendiri sebenarnya ada beberapa tipe. Itu ada wasir yang di dalam, ada wasir yang di luar. Nah, dari sini kita bisa melihat gradingnya. Nah, stadium grading atau tingkat keparahannya. Nah, dari wasir ada 4 tingkat grading dari wasir ada tersebut kelasnya, ada tingkat kelasnya ya. Ada grade 1, 2, 3 dan 4. Kayak ringan, sedang, berat, parah gitu kali ya dok ya. Jadi grade 1 itu biasanya belum ada kelihatan benjolan. Gitu. Ini semua grading ini dengan catatan ini yang di dalam ya. Wasir yang ada berasal dari dalam. Yang gitu. dari namanya dalam keluar ya, yang nonjol itu ya. Itu kalau dari sudah keluar. Sudah keluar. Tapi kalau belum keluar nggak kelihatan ada di dalam. Namanya hemoroid interna. Baik. Gitu. Jadi hemoroid interna ada 3 tingkatan. Yang pertama itu belum ada benjolan terlihat dari luar, tapi sudah ada keluhan perdarahan. Jadi buang air besar kok ada darahnya ya? Itu darah menetes, darah segar itu berarti dari bagian bawah itu ada keluhan itu. Kemudian yang kedua ada benjolan. Tapi benjolan tersebut keluarnya saat buang air besar. Baik. Setelah buang air besar dia bisa masuk spontan sendiri. Gitu, tanpa harus dibantu oleh jari kita. Gitu. Kemudian yang grade 3 ada benjolan, tidak bisa masuk spontan, harus dibantu dengan jari. Gitu. Nah, grade 4 sudah keluar, mau diapa-apain juga tetap dia nggak bisa masuk lagi. Pastinya lebih sakit ya, nggak bisa ngapa-ngapain itu perih ya. Oke, baik. Nah, kalau operasinya sendiri dok, kalau yang orang awam kan taunya dipotong lah, digunting lah. Nah itu gimana dok? Kan semua operasi tuh kalau pasien udah denger itu kan tapi nggak semua hemoroid itu harus dioperasi. Gitu. Jadi jangan takut untuk memeriksakan, untuk berkonsultasi, bertanya dulu. Belum tentu harus dioperasi. Jadi ada indikasi untuk operasi. Gitu. Itu kuncinya ya dok ya. Jadi jangan takut dulu. Saya pasti harus dioperasi. Gitu. Ada untuk tingkat pertama, tingkat kedua masih bisa dicoba dengan obat-obatan biasanya. Obat minum atau yang dimasukin lewat obat minum, ada salep juga, mungkin gel atau ada juga yang dimasukkan lewat dubur juga bisa. Itu. Tapi kalau udah grade 3, grade 4, apalagi yang 4 kali ya dok, yang udah 3 dan 4 biasanya sudah direkomendasikan untuk dilakukan tindakan. Itu atau 2 yang sudah bandel lah ya. Itu sudah lama dengan pengobatan tidak ada perkembangan yang signifikan, tidak ada perbaikan, bisa dilakukan tindakan. Kalau dulu memang tindakannya pilihannya hanya yang dipotong. Nah, itu zaman dulu tuh dok. Kalau yang bikin orang pasti ketakutan tuh dok. Sekarang pun sebenarnya masih ada, cuma dengan perkembangan teknologi banyak penemuan-penemuan yang terbaru gitu yang lebih membuat pasien lebih nyaman. Nyerinya pun bisa sampai sangat minimal sekali. Gitu. Itu dok. Itu zaman sekarang tuh apa-apa pasti seiring dengan berkembangnya teknologi, zaman, ilmu pengetahuan makin canggih. Namanya operasi, image-nya adalah sakit. Nah, kalau misalkan dengar kata operasi,
nggak sakit atau ada sakit lah, nggak mungkin nggak sakit 100% ya, nggak sakit tapi mungkin ada sedikit minimal. Iya, sakitnya sedikit nyerinya sehingga minimal, pasien itu lebih nyaman. Betul. Gitu ya. Biasanya yang diharapkan itu adalah nyerinya minimal dan paling tidak untuk daily aktivitas sehari-hari itu bisa dilakukan gitu. Jadi nggak cuma waduh duduk aja sakit. Jadi kita sebisa mungkin menghindari itu. Kalau bisa pasien lebih nyaman, pulang itu sudah bisa daily activity. Gitu. Sekarang udah ada ya dok ya? Oh udah ada. Udah ada ya. Jadi pasien tuh para healthiers bisa diperhatikan baik-baik. Sekarang nggak perlu lagi tuh yang namanya ambien atau wasir. Satu, nggak perlu khawatir. Tidak semua ambien atau wasir harus dioperasi ya dok. Yang penting konsul dulu, ketemu dokter Mira dulu deh, dicek dulu, dilihat dulu karena nggak semua harus dioperasi. Dua, ada pilihan ya dok. Ada pilihan tindakan atau ada pilihan tindakan ya, terapi. Bukan operasi zaman sekarang nggak semenakutkan dulu ya dok ya. Nah, ngomong-ngomong soal operasi tuh dok, yang tadi dokter sampaikan, nyerinya minimal, penyembuhannya cepet, aktivitas sehari-harinya nggak terganggu, dia nggak repot duduknya mesti miring-miring, mesti tengkurap, pakai bantal donat. Banyak yang pulang itu kan mungkin harus ngurus anak, gitu ya. Masih aktivitas pokoknya oke ya dok, lancar. Bahkan kalau bisa langsung bisa bekerja gitu. Betul. Nah, kalau sekarang itu ada pilihan yang tekniknya dok. Iya, yang namanya pilihannya teknik operasi yang minimal invasif. Minimal invasif itu maksudnya adalah tidak terlalu merusak jaringan. Tidak ada lagi pemotongan-pemotongan sehingga otomatis dengan tidak adanya pemotongan diharapkan nyerinya pun jauh lebih berkurang dibanding yang ada pemotongan jaringan gitu atau ada kerusakan jaringan yang banyak. Kalau ini jaringan yang dirusak adalah sangat minimal sekali. Biasanya pemilihan saya adalah pilihan laser. Oh, namanya laser. Iya, laser hemoroidoplasti. Oh, jadi laser banyak ya dok ya sekarang ya, laser banyak. Berkembangnya ya. Iya benar. Kita para wanita punya laser muka. Ternyata di anus juga bisa. Laser bisa untuk ambeien bilang itu. Iya, jadi gimana tuh dok? Kira-kira sekilas ada alatnya, tuh ada alatnya. Dia bukan untuk memotong, tapi untuk mengempiskan pembuluh darah tersebut yang tadi yang tadi melebar itu ya, terus yang bisa sampai resiko keluar nonjol itu ya. Itu nanti si alatnya ditusukkan ke jaringan, tentunya sudah dibius ya. Iya, jadi pasti. Tidak ada rasa sakit. Iya. Saat tindakan dipastikan tidak ada rasa sakit, terbius. Kemudian si alat tersebut ditusukkan ke benjolannya. Kemudian lasernya bekerja dengan panas. Si pembuluh darah kemudian mengeriput. Gitu. Dan mengeriput ini pun juga setelah pasca operasi dia terus bisa shrinking. Jadi nggak cuma dalam satu hari itu. Pada saat itu aja ya, besok-besoknya bisa lama-lama kempes. Wah, gitu. Keren banget ya dok ya. Iya, keren banget dan itu pastinya sangat membantu nih dok. Sangat membantu dan menghilangkan ketakutan para orang-orang di luar sana, para healthiers, para pemirsa. Itu tuh catatannya, ada yang namanya operasi laser untuk wasir, untuk ambeien gitu. Jadi bukan dipotong ya dok ya. Iya. Itu karena yang sering bikin nyeri ya pemotongan itu. Iya. Itu laser itu bisa dalam semua grade atau kelas ambeien yang tadi dokter bilang itu? Ya, atau ada kriteria? Itu salah satu kekurangannya kalau terlalu besar. Akan ada sedikit lebih complicated ya. Cuma untuk dokter yang berpengalaman masih mungkin juga menggunakan laser gitu. Jadi ada kadang-kadang bisa kita combine juga kalau terlalu besar. Tapi kalau misalnya masih grade 2, grade 3, grade 4 yang nggak terlalu besar itu masih bisa pakai laser. Gitu. Wah, keren ya dok ya. Sekarang tuh makin maju ya. Jadi itu sekali lagi nggak perlu takut. Tapi tetap yang namanya operasi kan pasti dibius ya dok. At least setidaknya nggak double dok. Udah mikirin dia dibius,
mikirin dia dipotong, udahannya sakit, nggak bisa ngapa-ngapain. Ternyata sekarang ada yang namanya laser, dan laser itu bisa berlaku atau bisa dilakukan pada yang namanya ambeien grade 2, 3, bahkan 4 yang tanpa penyulit ya dok. Tentu saja kalau kasus-kasus penyulit itu kan pemeriksaannya lebih lanjut, dan makanya harus konsultasi dulu. Dan yang terpenting ketemu dokter dulu ya, diperiksa dulu. Jadi nggak perlu khawatir ya dok ya. Gitu. Terus pengalaman dokter nih dari misalkan tindakan laser gitu, ada nggak sih dok tingkat kekambuhan gitu setelah dilakukan sampai laser? Saat ini sih belum ya. Oh, alhamdulillah. Tapi begini, yang harus dimengerti oleh healthiers nih ya. Metode operasi wasir, metode apapun, tidak ada satupun juga yang menjamin ini tidak akan kembali lagi. Kalau misalnya pola hidup tidak dijaga. Begitu. Jadi bukan berarti sudah di laser, udah hilang nih. Aman gitu 100% enggak ya dok ya. Aku malas makan sayur, makan buah, kurang minum, apapun juga tetap aja bisa lagi. Jadi tetap setelah itu kita harus menjaga pola hidup sehat. Sebenarnya intinya justru kembali ke hidup yang sehat. Banyak makan sayur, banyak makan buah, banyak minum. Aktivitas juga ya dok ya. Sebenarnya malah hidup lebih baik. Iya gitu. Baik. Pas banget nih dok, ternyata pertanyaannya baru aja dijawab nih sama dokter. Dokter izin tanya, setelah kita operasi wasir masih ada kemungkinan untuk terkena wasir? Masih, para healthiers pasti ada. Karena tetap semuanya tadi dokter Mina sampaikan pola hidup ya, lifestyle itu sangat penting dari mulai asupan sampai dengan aktivitas. Oke, kita sambil jawab pertanyaannya dok. Yang kedua, dok saya mau tanya, apakah menyembuhkan penyakit wasir hanya bisa dioperasi atau ada metode lain? Tadi kita sudah jelaskan tergantung tingkatan wasirnya. Ada tingkatan wasir tertentu yang tidak perlu dengan tindakan gitu. Jadi bisa pakai obat-obatan saja. Untuk ini ya harus diperiksa dulu. Jadi untuk menjawab detailnya yang pasti yang pertama periksa dulu ya. Ketemu dokter Mira dulu deh para healthiers, diperiksa dulu, ngobrol dulu, konsul dulu, curhat dulu sama dokter Mira, diperiksa. Nanti beliau akan jangan takut, jangan takut, jangan malu. Kebanyakan takut ya, dengan takut dan gak malu ya dok ya, segen ya. Kemudian datang sudah dalam tingkat yang lebih severe, lebih parah. Grade-nya udah lebih tinggi ya dok. Jadi lebih sulit gitu. Pemulihan pun otomatis akan lebih lama. Baik. Begitu. Jadi jangan ditunda-tunda. Intinya kalau ada keluhan nggak enak dengan buang air besar di daerah sekitarnya, langsung dikonsulkan ya dok ya. Buang air besar berdarah atau ada benjolan. Pokoknya 3 itu ya, nyeri, buang air besarnya ada darah, menetes atau darah segar, dan pada saat pembersihan itu teraba benjolan gitu. Pertanyaan yang ketiga dok, dokter, operasi hemoroid dengan laser penyembuhannya berapa lama? Karena takut dok kebayang operasi setelahnya akan sulit BAB. Bagaimana dengan laser? Apakah masih ada kesulitan atau rasa tidak nyaman pada BAB? Gimana pemulihannya ya? Biasanya pertama kalau ditanya penyembuhannya, pemulihannya, biasanya sering ditanya dirawatnya berapa lama sih harus di rumah sakitnya gitu. Itu tadi kita belum sempat bahas ya dok ya. Jadi kalau pakai laser ini bisa memperpendek hari rawat kah? Ini relatif sangat nyaman sekali ya. Baik. Tentunya memperpendek masa rawat gitu. Rata-rata 1 hari sudah pulang. Tapi bahkan beberapa pasien saya operasi pagi dia udah enak, gak ada kita observasi bagus, sorenya pun pulang. Nggak nyampe 1 hari ya dok. Nggak nyampe 1 hari begitu. Jadi itu ya kuncinya gitu, sangat nyaman sekali. Untuk daily activity bisa dilakukan. Gitu. Jadi untuk pulang ke rumah dia mau mengerjakan macam-macam itu di rumah, pekerjaan rumah itu bisa dilakukan. Memang yang sering ada keluhan saat buang air besar. Tapi saat buang air besar ini pun nyerinya bisa diatasi dengan obat-obatan painkiller. Gitu. Jadi dengan minum painkiller nggak masalah ya? Habis operasi kan, itu kan ada bekas luka pastinya. Pasti ada rasa nyeri, tapi diminimalisir dengan obat-obat analgetik atau painkiller. Gitu. Dan ini juga satu lagi biasanya dikasih obat untuk pelunak feses. Jadi saat buang air besar juga tidak harus mengedang. Jadi tidak keras buang air besarnya. Ini sangat membantu sekali untuk pemulihan.
Gitu. Jadi intinya lebih nyaman ya dok ya, laser itu ya jauh lebih nyaman ya kalau kita dokter saya dengar penjelasannya tuh jauh lebih nyaman ya. Orang tuh ibaratnya habis operasi, tadi dokter bilang pengalaman dokter ada pasien pagi operasi sore pulang. Itu kan bukan kayak operasi jadinya ya dok ya. One day care iya, one day care kan orang kalau mikir operasi kan harus dirawat lama, diatur posisi-posisinya. Kalau pagi operasi, sore pulang, wah itu nyaman udah banget. Iya. Nah, sekarang kebanyakan sih pasien-pasien itu ada yang ibu-ibu jadi meninggalkan anak. Lama-lama meninggalkan anak. Iya benar-benar dok. Masa rawatnya sangat singkat, jadi nyaman banget. Jadi tetap jalan bareng ya dok ya, habis operasi urusan masalah di rumah tetap beres ya. Oke. Dok, ini ada pertanyaan lagi, apakah benar bahwa penyakit ambeien itu bisa diturunkan dari orang tua? Ya, bisa. Dari masalah dari kualitas pembuluh darah jadi keturunan gitu, atau yang tadi saya ceritakan mungkin pola makan dalam satu keluarga kan biasanya sama gitu. Misalnya ini satu keluarga ini senang sekali pedas gitu, jadi ikut-ikutan makan makan pedas. Yang satu keluarga jarang makan serat, anak-anaknya juga jarang makan serat, jadi kebiasaan. Ini faktor resikonya jadi ada untuk terjadinya wasir. Gitu. Baik. Nah, laser ini dok, laser ini udah bisa dong di Puri Cinere pastinya. Sudah itu bisa. Kabar baiknya, teknik laser ini sudah bisa dilakukan para healthiers di Rumah Sakit Puri Cinere, sudah tersedia dan sudah dilakukan kepada pasien. Tentu saja terlebih dahulu harus konsultasi dulu ya dok ya. Betul. Gitu. Terakhir kapan dok ngerjain laser di sini? Ini hari ini ada juga. Tuh kan baru. Jadi healthiers sekali lagi jangan takut yang namanya ambeien gitu. Selain berusaha, kalau masih pikir-pikir boleh, tapi jangan ditunda lama-lama ya dok ya. Segera konsultasikan, segera periksa lebih lanjut, ketemu dokter Mira, diperiksa. Nanti ada pilihan untuk tindakan laser yang pastinya bisa dilakukan di Rumah Sakit Puri Cinere bersama Dokter Mira dan teman-teman tim dokter bedah kami yang lainnya. Itu deh. Terus, tapi tetap ya dok, kalau misalkan habis operasi laser tuh tetap ada nggak sih? Kan tadi dokter bilang harus bisa untuk langsung aktivitas, atau tetap ada pembatasan? Jangan ngangkat yang berat-berat dulu. Harus jangan kelamaan duduk lama, harus miring dulu. Kalau itu kan gitu. Selamanya ya. Masalah pola hidup, pola makan tuh selamanya. Buang air besar, jangan nongkrong, duduk jangan lama-lama, ya itu sudah selamanya harus diterapkan. Jadi kalau duduk kita udah beberapa waktu, misalnya 2 jam, kita istirahat dulu, berjalan dulu gitu. Kemudian pola makan terus menerus seperti itu udah kontrak. Harus begitu. Tapi kalau misalkan pasca operasi ada nggak dok larangan tertentu gitu? Pasca laser, bukan operasi, pasca laser ini ada nggak? Ya, makan kayak pedas itu dikurangi. Kemudian yang tinggi serat sehingga buang air besarnya tidak keras. Jadi nggak terlalu nyeri saat buang air besar. Gitu. Dan ada perawatan luka di rumah. Biasanya dengan cuci harus bersih gitu. Nanti diajarkan untuk mencucinya seperti apa. Gitu. Jadi lebih ini ya dok ya, perawatan lukanya kita lebih bisa ngerjainnya, lebih bisa fleksibel ya di rumah ya dengan laser ya. Kayaknya kan kalau yang konvensional yang dulu, yang masih zaman dulu kan kayaknya mesti kontrol di kedok. Walaupun tetap ada kontrol ya. Cuman kan kadang-kadang mereka masih takut ya dok ya, karena mungkin ya itu tekniknya beda ya. Karena kan kalau dulu kan ada jahitan kan. Jadi betul buat kuncinya itu. Mencuci segala macam itu kan takut. Karena kok teraba jahitan gitu, tapi kalau ini kan nggak ada jahitan sama sekali. Gitu. Baik. Iya bener ya, nggak ada jahitan, jadi dikempesin ya. Para healthier dikempesin, jangan berpikir dipotong ya dok ya, nanti udah ketakutan duluan gitu ya. Jadi dengan dikempeskan pada saat tindakan laser tersebut, nanti makin lama dia makin kempes. Sampai akhirnya dia benar-benar tidak ada penonjolan sama sekali ya dok ya. Baik, kita lanjut ke beberapa pertanyaan berikutnya.
Dok, apakah penderita wasir memang benar tidak bisa melahirkan secara normal? Ya, gimana tuh dok? Biasanya kalau wasir yang besar, ya, untuk melahirkan secara normal memang beresiko perdarahan, gitu, atau beresiko malah prolaps namanya. Prolaps itu berarti keluar semua benjolannya tersebut. Karena biasanya kalau di wasir itu yang menonjol misalnya hanya di satu sisi saja, belum tentu tidak ada benjolan di sisi lainnya. Mungkin ada tapi di dalam. Dengan mengedan saat melahirkan, bisa jadi itu prolaps, keluar semua yang tadinya di dalam juga keluar semua. Nggak bisa balik apa gimana dok? Bengkak biasanya. Gitu. Atau perdarahan, pecah si wasir. Karena saking keluar semuanya itu ya. Jadi kira-kira ada resiko perdarahan. Jadi biasanya kalau ada keluhan wasir yang sering sekali terjadi di kehamilan, ini kita belum bahas ya, di kehamilan sering sekali ada wasir. Nah, kalau ada keluhan benjolan atau BAB berdarah, memang harus berkonsultasi, terutama pada saat sedang hamil ya, karena untuk tahap-tahap awal biasanya masih bisa dikasih obat-obatan dan bukan tidak mungkin si wasir tersebut mengempes sehingga saat waktunya melahirkan sudah sangat jauh lebih kempes dan mungkin masih ada harapan untuk dilakukan normal. Persalinan normal. Gitu. Soalnya kalau enggak resikonya itu tadi ya dok, kalau sudah besar keluar semua memang resikonya tinggi. Kalau mau dipaksakan ya tetap ada resiko dia keluar atau berdarah, nanti malah repot ya dok. Malah repot. Udah melahirkan berdarah nanti yang ambeien juga berdarah juga ya dok ya. Jadi healthiers pada keadaan hamil juga punya resiko untuk adanya terjadi ambeien, dan ambeien itu juga tetap harus dikonsultasikan dengan dokter bedahnya karena untuk melihat seberapa parah ya dok ya ambeiennya. Itu kan nggak langsung gede. Iya betul. Gitu. Jadi seiring dengan usia kehamilan kah dok? Iya biasanya semakin besar usia kehamilan, semakin tua usia kehamilan, semakin besar hamilnya. Buang si wasirnya akan semakin besar juga kalau tidak tidak dikonsulkan lebih lanjut gitu. Ya dok ya. Jadi jangan tunggu dulu dia besar dulu sehingga sulit ya, jadinya nggak bisa lahir normal deh. Padahal kalau andaikan dari awal mungkin saja bisa diterapi sehingga saat hari mau melahirkan itu sudah kempes gitu, dan bisa melahirkan dengan normal ya dok ya. Seperti itu. Oke baik dok, ini masih tentang kehamilan nih dok. Apakah operasi wasir saat sedang hamil diperbolehkan dan aman? Jadi maksudnya kalau ada pasien wasir dia lagi hamil mau laser, nah itu gimana dok? Sebenarnya gini, kita harus tahu dulu kenapa dia terjadi wasir saat hamil. Sebenarnya yang menyebabkan kan karena adanya bayi ini sendiri gitu. Jadi ada tekanan, kemudian si pembuluh darahnya melebar sehingga terjadilah wasir gitu. Nah, kalau dilakukan tindakan itu bisa kembali lagi. Sedangkan dia masih hamil kan, hamil tuh bertumbuh. Iya. Apalagi kalau dia masih hamil kecil sambil lama semua tindakan wasir biasanya dihindari untuk orang-orang hamil. Kalau bisa pakai obat-obatan dulu, begitu. Karena mungkin saja itu penyebabnya adalah kehamilan itu sendiri. Nanti kalau sudah lahir bisa jadi dia mengempis, gitu. Jadi dihindari dulu tindakan sebisa mungkin, kecuali perdarahan terus menerus hebat, mungkin perlu tindakan. Oke, baik. Jadi kalau untuk ibu hamil tuh sebenarnya komprehensif alias banyak ya dok faktornya dan pertimbangannya banyak. Yang diperiksa juga harus menyeluruh, harus dilihat. Jadi laser bisa jadi dilakukan, tapi yang utama karena lagi hamil kehamilannya dulu ya dok ya. Yang diutamakan kehamilannya dulu. Oke, baik. Nanti kalau misalkan sudah melahirkan ternyata dia masih ada
untuk menyusui nggak masalah kan dok, laser itu ya? Oke. Lebih concernnya karena dia hamil, dia fokus dulu kehamilannya. Karena penyebabnya sendiri kan karena kehamilan. Iya betul. Nanti jadi lagi. Iya. Usia kandungan yang makin besar itu juga salah satu faktor resiko si ambiennya makin besar juga ya dok ya. Baik, oke, selanjutnya. Nah ini dia. Saat pasca sesar, wasir saya makin parah dok, naik menjadi grade 3. Nah, lalu saya periksa ke dokter, disarankan untuk operasi. Apakah memang benar seperti itu, dok? Jadi dia mungkin sebelumnya sudah ada ambien nih, dok. Tapi nggak tahu perjalanannya gimana. Setelah melahirkan, di sesar, di operasi, ternyata makin nonjol, makin grade 3. Nah, haruskah operasi, dok? Kondisi seperti itu? Untuk grade 3, grade 4 sudah direkomendasikan untuk dilakukan operasi. Oke, baik. Biasanya obat-obatan hanya untuk membuat lebih nyaman aja gitu. Jadi dia mungkin agak mengecil, mungkin nyerinya berkurang karena obat-obatan juga termasuk obat nyeri. Cuma biasanya benjolannya masih ada atau hilang timbul. Kadang dia enakan nih, setelah berapa lama keluar lagi gitu. Karena udah grade-nya itu tadi ya dok. Grade itu sangat menentukan kapan kita mau melakukan laser. Nah kalau seperti ini berarti lebih baik di laser aja ya dok ya. Udah grade 3 ya. Apalagi pasca operasi sesar, sarannya mah laser ya dok ya. Ada bayi masih menyusui. Paling nyaman lah. Iya, jadi begitu healthiers. Jadi kalau misalkan kembali lagi yang namanya laser khusus untuk ambeien itu adalah menjadi pilihan yang cukup baik saat ini, apalagi di tengah mobilitas para healthiers yang tinggi atau banyak kesibukan di rumah. Itu adalah pilihan yang baik karena selain tentunya aman juga nyaman, terutama dari rasa nyeri dan pemulihan ya dok ya. Oke, ini ada lagi dok, banyak ternyata dok ya. Mungkin banyak yang wasir sebenarnya. Iya, malu-malu kali ya dok ya, atau gimana? Atau pada takut dok karena dengar operasi gitu kan, digunting, dipotong, sakit. Padahal ternyata belum tentu operasi. Betul. Yang kedua, ada cara lain yang jauh lebih nyaman. Iya, ada si laser itu. Jadi orang jadi bertanya banyak dan ingin tahu. Alhamdulillah. Dok, saya mau tanya, setelah operasi wasir, apakah ada pantangan yang harus kita hindari, baik itu makanan atau aktivitas tertentu? Ya, tadi sudah kita jawab ya. Kalau itu makanan tetap ya dok ya? Makanan pedas, makanan kambing duren dihindari dulu ya. Terus harus makan tinggi serat dan banyak minum. Aktivitas ngangkat yang berat-berat untuk misalnya latihan beban yang terlalu berat itu dihindari dulu. Nge-gym yang lifting itu hindari dulu lah ya dok ya. Hindari dulu yang terlalu berat. Tapi kalau misalnya liftingnya tangan ya nggak masalah. Dia bisa sambil duduk ya dok ya. Yang penting nggak sambil squat kali ya dok. Itu pun termasuk bebannya juga harus diukur juga. Iya karena kan ada faktor mengedan juga gitu. Jadi jangan yang terlalu berat. Oke, ya jadi tetap healthiers mau operasi laser pun yang namanya pasca laser itu tetap harus menjaga makan, menjaga aktivitas dan tetap membatasi untuk mengangkat beban yang berat-berat. Tapi intinya jangan takut lagi, itu jangan khawatir. Itu kan untuk paskanya ya dok ya. Nah itu Dokter Mira menambahkan itu terutama paskanya. Tapi yang penting adalah laser ini kembali lagi itu sangat jauh lebih nyaman dan minimal rasa sakit. Teman-teman para healthiers nggak perlu khawatir, nggak perlu ragu. Tadi Dokter Mira udah sampaikan, bahkan hari ini beliau baru operasi, baru tindakan laser pada ambeien. Bahkan operasi tindakan laser pagi, sore udah bisa pulang gitu. Jadi udah nggak kayak operasi zaman dulu. Jangan takut, makin berkembang, makin canggih. Jadi laser is the good choice for ambeien ya dok ya, gitu deh. Nah, ada lagi kira-kira teman-teman yang masih bertanya, silahkan sambil kita menjawab pertanyaan selanjutnya. Dok,
kalau untuk persiapan laser nih, untuk persiapan laser apa sih dok yang dibutuhkan persiapan laser? Apakah sama seperti operasi pada umumnya ataukah karena laser ini minimal terus nggak terlalu banyak, nggak terlalu ribet gitu? Gimana sebenarnya dok? Begini, persiapan itu pertama ini kan sama sebenarnya operasi juga gitu. Jadi pasiennya juga dibius. Jadi ada persiapan-persiapan yang lebih berkaitan ke pembiusan dulu nih. Jadi pasien itu harus dalam kondisi yang sudah dipastikan layak untuk dioperasi. Begitu. Layak dioperasi itu yang seperti apa? Biasanya kita lakukan pemeriksaan misalnya lab, pemeriksaan foto ronsen, kemudian kalau zaman sekarang harus PCR ya. Iya, betul. PCR. Kemudian nanti ada dokter penyakit dalam yang saya konsulkan untuk memastikan bahwa pasien ini layak dan aman untuk dibius. Gitu. Jadi nggak bisa sembarangan, masuk aja. Persiapan gitu. Intinya sama ya dok ya. Selain itu. Persiapan mental ya dok persiapan ya. Mental, ya. Tapi persiapan pada umumnya sama ya dok ya. Sama, karena guru saya pernah bilang ya. Jadi sebelum operasi itu pasien memang harus dipastikan aman. Begitu. Ibaratnya kita ini pilot, dokter ini operator ini pilot. Si pasien adalah pesawat terbangnya. Pesawat terbang, ya baik. Saya nggak mau dong menerbangkan pesawat terbang saya kalau misalnya ada masalah sama engine-nya, sama mesinnya gitu. Kita periksa dulu alat-alatnya, ibaratnya itu lab, foto ronsen dan lain-lain. Kemudian saya pastikan ke teknisi-teknisi, dokter penyakit dalam, dokter jantung kalau perlu. Ini pesawat terbang saya apakah layak terbang? Gitu. Baik. Kalau sudah semuanya dipastikan aman, baru bisa dioperasi. Baik, gitu. Dok. Jadi tetap harus keamanan nomor 1. Siap, itu ya dok ya. Ada lagi pertanyaan dok, khusus untuk metode laser, adakah kondisi tertentu atau syarat-syarat lain misalkan dilakukan pada usia tertentu atau bisa dilakukan pada dewasa atau anak, ada batasan usianya kira-kira gitu dok? Bisa pada usia berapa saja bisa. Gitu. Mungkin kalau usianya remaja malah lebih nyaman ya dok ya sama orang tua ya, karena ya itu tadi mengingat aktivitas dan minimnya rasa nyeri ya dok ya. Satu lagi, apa yang harus tadi yang baru aja kita bahas dok, apa yang harus dipersiapkan sebelum melakukan operasi wasir atau laser? Mental dan persiapan pre-operasi. Mental yang utama harus yakin dulu, harus yakin, dan tentu saja keyakinan itu juga jangan dilama-lamain ya dok ya. Kalau memang sudah waktunya diputuskan tindakan, langsung putuskan tindakan dan akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sebelum pelaksanaan tindakannya. Dokter, ciri-ciri wasir yang kayak gimana ya yang mengharuskan pasien itu dilakukan tindakan? Saya kadang ada BAB berdarah. Terima kasih dok. Mungkin ini harus dijelaskan lagi nih. Grading ya? Iya, BAB berdarahnya seperti apa? BAB berdarahnya seperti apa dok? Biasanya khasnya pada wasir itu BAB berdarahnya menetes segar. Darah segar. Darah jadi segar bukan darah menetes hitam ya. Beda darah segar dengan darah hitam. Ini darahnya darah segar. Kayak kita luka, itu kan darah segar merah darah gitu segar, ya dok ya. Lalu berkaitan dengan apakah perlu operasi atau tidak, itu berkaitan dengan gradingnya, tingkatan dari wasirnya ini sendiri. Itu ada 4 tingkatan. Ini kalau kita bicara wasir yang interna ya, yang ada tingkatannya itu yang interna, yang dari dalam bisa keluar. Grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Grade 1 yang mungkin dia nih grade 1 nih mungkin nih ya mbaknya. Dia berdarah kan. Cuman kadang aja BAB-nya berdarah. Ya, gitu. Kemungkinan besar ini grade 1 ya. Tapi kalau grade 2 ada benjolan yang keluar biasanya saat buang air besar dan dia bisa masuk sendiri tanpa harus dibantu oleh tangan ya. Kemudian yang ketiga ada benjolan bisa masuk ke benjolan tersebut tapi dengan dibantu. Jadi nggak bisa masuk spontan. Jadi dia selesai BAB itu benjolannya kemungkinan masih ada ya. Ada, tapi harus dibantu masuk. Nah, yang keempat
benjolannya keluar dan tidak bisa masuk lagi walaupun sudah dibantu dengan jari, dengan tangan gitu. Nah, untuk wasir yang grade 1 dan grade 2 biasanya masih bisa dicoba dengan obat-obatan. Oh, baik. Dan grade 3, grade 4 sudah disarankan untuk dilakukan tindakan. Dok, bisa nggak sih Ambien itu naik kelas dari grade 1 jadi banget. 2, jadi 3 dan seterusnya? Memang biasanya kalau dibiarkan dia akan naik kelas. Naik kelas dan sendiri. Jadi bukan cuman kita sekolah yang naik kelas ya dok, ternyata Ambien bisa naik kelas loh Healthier. Jadi jangan dibiarin ya. Jangan dibiarin naik kelas. Iya, jangan biarin naik kelas. Kalau sekolah nggak apa-apa naik kelas aman. Oh alah, gitu-gitu. Oke. Wah, jadi banyak pengetahuan nih dok kita siang ini. Karena yang diketahuin kan ya operasi gitu, yang ya itulah, saya aja sebagai dokter kalau dengar kata operasi kadang-kadang masih operasi ya gitu. Apalagi pasien ya, manusia. Oke, dok, ada lagi nih dok pertanyaannya tentang laser. Perlu berapa kali laser dok kalau Ambiennya sudah grade 3? Karena saya sudah sempat minum obat, Ambiennya sudah tidak sakit lagi. Jadi kayaknya dia sudah terdiagnosis sepertinya sudah grade 3 dok. Berapa kali tindakan? Jadi laser ini mungkin berbeda dengan kalau laser wajah kan harus tiap bulan ya. Iya, ada waktunya, ada jadwalnya ya. Kalau ini enggak, cukup 1 kali, kecuali kalau misalnya nih kambuh gitu. Cuma kambuh pun juga ada faktornya biasanya kan yang saya sebutkan tadi. Mungkin tidak menjaga ya dok ya, makannya, pola makan, pola hidup intinya itu. Lifestyle-nya ya, dok. Jadi kalau tidak ada kekambuhan ya cukup 1 kali itu aja. Jadi bukan rutin. Iya, jadi Healthier catet laser itu catet ya, beda sama laser wajah. Jadi namanya laser Ambien cukup 1 kali, mau grade 2, 3 ataupun 4 yang tanpa penyulit ya. Yang penting adalah intinya menjaga lifestyle, pola makan, aktivitas dan lain-lain. Jadi idealnya di laser aja nih kalau udah grade 3 ya, karena udah minum obat katanya dok, tapi nggak sakit tapi timbul. Oke. Nah ini agak nyambung atau enggak, dok mau tanya, senam Kegel bisa menghindari Ambien enggak? Untuk otot dasar panggul? Iya, kalau itu kan kalau senam Kegel kan lebih ke otot ya. Iya. Kalau ini kan masalahnya di pembuluh darah. Beda ya dok ya? Beda. Oke, gitu. Jadi senam aja ya. senam aja, tapi kalau memang sudah dari sananya dia ada Ambien, ya mau senam juga dia tidak mencegah ya. Karena kalau senam Kegel itu untuk otot dasar panggul Healthier. Jadi untuk bokong, pinggul, paha gitu panggul ya. Jadi kalau si wasir Ambien kan dia di daerah anus ya. Dok, saya pernah dengar katanya, apakah betul wanita itu lebih beresiko terkena wasir? Kalau dikaitkan dengan kehamilan, ya mungkin betul. Ya, dan kadang-kadang saya lihat, sering saya lihat wanita juga banyak senang makan pedas. Iya sih, benar. Hormon kali ya dok. Hormon disalahin. Gitu. Kalau kehamilan sering sekali. Oke. Jadi sering orang dengan kehamilan, wanita hamil datang dia takut gitu, ini kok bisa wasir gitu, sedangkan wasir itu cukup umum terjadi di masa kehamilan gitu, jadi nggak usah takut, jadi bukan sesuatu yang langka gitu ya. Dan kalau datangnya lebih cepat untuk berkonsultasi, masih punya harapan untuk diterapi. Oke, baik. Jadi walaupun si wanita hamil ini nggak ada faktor resiko atau faktor keturunan, tetap ada beresiko dari kehamilannya itu sendiri ya dok ya. Seiring dengan makin besarnya usia kehamilan ya. Oke, baik. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk para Healthiers, alangkah baiknya kalau mau tanya, mau konsultasi, mau curhat, mau periksa, boleh banget loh ketemu dokter Mira. Nah, sebelum kita tutup, 1 pertanyaan nih dok. Pekerjaan saya lebih sering duduk lama. Bagaimana caranya agar saya bisa mencegah resiko terjadinya wasir dok? Oke, jadi untuk menjelaskan itu kita harus tahu dulu penyebabnya ya. Karena bila duduk terlalu lama, otomatis akan ada tekanan di daerah
bawah di daerah sekitar anus ya. Apalagi kalau dengan obesitas. Oh, baik. Tekanan pun akan semakin besar. Otomatis dengan adanya tekanan, si aliran balik ini akan susah untuk kembali lagi. Ini kan vena itu adalah yang tugasnya mengembalikan darah ke atas ya. Nah, dengan tekanan yang terus-menerus ini terjadilah pembengkakan di daerah vena tersebut. Tuh, jadi intinya harus dirilis tuh, jangan ada tekanan terus. Jadi untuk beberapa waktu setelah 2 jam misalnya dia bangun istirahat, stretching gitu kali ya dok. Kalau yang di kantoran dengan laptop itu kan biasanya dari jam 9 sampai jam siang sore itu sih duduk terus gitu. Itu dikombinasikan dengan jalan atau istirahat atau kalau bisa baring atau seperti itu. Baik. Nah, teman para healthiers nih dok, kalau mau curhat, mau konsultasi, mau periksa tentang permasalahan kesehatan di ambeien, wasir atau dan yang lain-lain nih, atau masalah bedah atau ternyata punya ambeien mau bertanya lebih lanjut tentang laser dan tindakan, boleh banget ketemu Dokter Mira di hari apa nih dok? Senin, Selasa, Kamis. Jam? Biasanya pagi jam 8. Oke, catat ya para healthiers. Jadi jangan ragu, periksakan semua kondisi kesehatan, terutama permasalahan di bagian bedah, baik itu ambeien, wasir, ada benjolan, sakit perut, atau sudah pernah periksa ternyata usus buntu gitu, bisa konsultasi ke dokter bedah, ketemu Dokter Mira di hari Senin, Selasa, dan Kamis pagi hari. Nah, sebelum kita tutup, sedikit kesimpulan bahwa wasir, hemoroid atau ambeien itu sama ya dok. Semuanya yang utama harus diperiksakan terlebih dahulu, karena ambeien itu ada grade-nya dari mulai 1, 2, 3, 4 khususnya yang interna atau yang di dalam. Nah, seperti Dokter Mira sampaikan, tergantung grade-nya. Tindakan yang dilakukan untuk mengempeskan si ambeien tergantung grade-nya. Makin tinggi grade-nya, sangat besar kemungkinan untuk dilakukan tindakan. Jadi periksakan sedini mungkin, dan ingat, sekarang nggak perlu khawatir, nggak perlu takut, sudah ada cara baru untuk dan menjadi pilihan untuk mengatasi permasalahan ambeien, yaitu adalah laser. Di mana laser ini suatu cara yang sangat minim rasa sakit dan pemulihannya cepat dan bisa beraktivitas lebih cepat untuk melakukan aktivitas. Jadi nggak perlu khawatir akan mengganggu aktivitas, gerakan, dan yang lain-lain. Tentu saja semua itu sudah ada di Rumah Sakit Puri Cinere yang para healthiers bisa lakukan untuk tindakan. Gitu dok. Dokter, ada take home message terakhir? Ya, dari saya yang paling pertama tetap lebih baik kita mencegah sebelum terjadinya wasir ini. Pepatah zaman dulu ya dok, mencegah daripada mengobati. Itu jadi mulailah pola hidup sehat, makan yang sehat, pola makan yang sehat, pola hidup sehat, ada 2 tuh. Nah, dan bila sudah ada gangguan, ada keluhan, ada rasa tidak nyaman, lebih baik pertama jangan obati sendiri tebak-tebakan. Nah, itu kuncinya ya dok. Betul, karena tidak semua perdarahan itu wasir, tidak semua benjolan itu wasir. Jadi jangan tebak-tebakan, jangan sampai kita meminum obat yang sebenarnya nggak sesuai dengan targetnya kita, dengan penyakit kita gitu. Jadi jangan mengobati sendiri, lebih baik dikonsultasikan, datang ke tempat praktek dokter bedah ya, memastikan kalau ini adalah ambeien atau bukan. Gitu. Dengan demikian terapinya pun bisa tepat, pilihan terapinya pun tepat gitu. Jadi jangan udah ini diobatin aja bisa gak apa-apa kok gitu. Padahal kita tidak tahu ke depannya ya dok ya. Jangan sampai jadi belanja juga obat, karena ini sering terjadi, minum obat terus padahal saya atau dokter tahu ini diobatin kayak gimana juga dia nggak akan bisa hilang gitu. Jadi malah tadinya menghindari kos yang besar, malah kosnya besar sekali dengan belanja obat. Baik. Oke dokter, terima kasih. Rasanya kayaknya nggak cukup nih kalau kita ngomongin, nggak terasa aja udah
2:30 udah 1 jam ya dok ya. Iya, udah 1 jam kita ngobrol-ngobrol dengan segala pertanyaan. Para healthier, terima kasih banyak atas partisipasinya siang hari ini bersama kami, bersama saya dengan Dr. Mira, narasumber saya yang healthy juga loh. Healthy lifestyle loh beliau nih. Healthy lifestyle, suka olahraga, makannya dijaga gitu ya, terus smart lah gitu ya. Jadi silahkan sekali lagi konsultasikan semua permasalahan Anda ke Rumah Sakit Puri Cinere. Berhubungan dengan bedah bisa ketemu Dr. Mira dan tim dokter lainnya. Kita cukupkan pertemuan kita di siang hari ini sampai dengan di sini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Silahkan pertanyaan selanjutnya bisa dikirim by DM Instagram, dan di Instagram Puri Cinere juga bisa dilihat jadwal Dr. Mira. Bagi yang tadi lupa silahkan dilihat kembali. Sekian, saya Dr. Iren, mohon undur diri. Terima kasih Dr. Mira. Sama-sama, sekali lagi insya Allah nanti kita ketemu dengan topik-topik yang lain yang lebih menarik ya. Terima kasih banyak. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.